Pemirsa masih di IDX International Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari di pekan pertama di tahun 2024. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama datang dari Adaro Mineral. Tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 13.30, resisten hingga ke 15.40. Kemudian dari pertambangan batubara lainnya ada Indi, juga direkomendasikan buy 14.60 hingga 1.600. Kemudian juga ada Raja yang sebelumnya juga sempat menyentuh all time high-nya. Hari ini juga direkomendasikan buy 14.30 hingga ke 1.770, cukup lebar. Tadi Indi di 1.800 ya pemirsa ya, 14.60 dan 1.800 cukup lebar juga. Dan terakhir dari retail ada Era, juga direkomendasikan buy 406 hingga 470. Adaro Mineral, Indi, Raja, dan Era. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Khori Agung Ramdhani selaku Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Khori, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Adaro Mineral. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Khori, tapi dari resisten Anda di sini hingga ke 1.540. Ini target sampai kapan Pak Khori dan rekomendasi buy-nya di level berapa untuk Adaro Mineral? Ya, untuk Adaro Mineral memang bisa di hold untuk swing trade ya, artinya bisa di hold antara 1 sampai 2 minggu dan targetnya juga cukup lebar di sekitar 1.540 dan 1.570 gitu ya untuk resisten keduanya. Nah, range pembelian ini memang di angka sekitar tadi 1395 sampai 1410 gitu ya. Nah, itu masih cukup baik ya untuk harga ADMR, level pembelian di angka 1395 sampai 1410. 14.10 penutupan hari ini ketika sesi pertama dibuka esok hari bisa langsung untuk segera ambil posisi Pak Khori ataupun ada beberapa hal-hal tertentu yang mungkin bisa diperhatikan? Ya, bisa antri aja di 1.400 sampai 14.10 ya, itu level pembelian untuk di saham ADMR. Jadi pagi-pagi bisa diantrikan di level tersebut. Baik, dan resistennya masih cukup lebar pemirsa ke 1.500-an. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari pertambangan batubara, ada Indi. Nah, di antara penguatan saham-saham pertambangan batubara di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Khori, kenapa Indi salah satu yang masuk ke dalam rekomendasi Anda? Terutama dari sisi teknikal, Pak, penguatannya juga cukup signifikan. 15.25 penutupan hari ini menguat di 6,27%. Ya, untuk hari ini memang volume dari saham Indi sendiri cukup besar ya, bergerak di atas rata-rata volume 20 harinya dan juga closing juga ini cukup signifikan ya kenaikannya di hari ini sekitar 6%-an dan ada potensi kenaikan terdekat di level 1.600 dan juga ada gap di angka sekitar 1.800-an ya. Nah, ini yang mungkin berpotensi untuk ditutup untuk swing trade ya atau di hold beberapa minggu ke depan gitu ya di saham Indi. Baik, dalam 1 tahun terakhir Indi sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Khori, dari sisi pola pergerakan ataupun dari sisi tren ini. Masih downtrend tidak untuk Indi? Ya, untuk trennya sendiri masih downtrend ya, tapi memang kalau kita lihat secara historinya di tahun lalu dari beberapa kali kejadian gitu ya, setelah ada penurunan cukup dalam, ini berhasil rebound, paling tidak kenaikan rebound itu sekitar 30-40%-an gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan technical rebound dari saham Indi berdasarkan dari histori pergerakan sebelumnya juga gitu ya. Resisten berapa yang harus ditembus oleh Indi untuk mematahkan dari pola downtrend sampai sejauh ini? Ya, resisten yang harus di breakout itu sekitar 16.50 ya. Kalau memang sudah stabil di atas 16.50, masih berpotensi melanjutkan kenaikan ke level sekitar 1.800. Jadi 16.50 ini menjadi level yang cukup penting untuk merubah tren yang ada di saham Indi. Baik, analisis saham pilihan kedua ada Indi, juga direkomendasikan buy 15.25 penutupan hari ini. Sementara tadi dari target resisten untuk Indi bisa ke 1.800 masih terbuka cukup lebar dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga ada Raja, Rukun Raharja, Pak Khori. Dalam beberapa waktu terakhir Raja sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan juga sudah memecahkan level all time high di sepanjang sejarahnya di level 1.700-an. Analisis Anda untuk Raja?
Ya, untuk saat ini memang pergerakan saham Raja ini masih dalam tren bullish ya, karena masih hari ini juga berhasil rebound dari MA20 ya di sekitar 1380 dan berpotensi lanjut naik di minimal harga tertinggi sebelumnya di level sekitar 1770 gitu ya untuk saat ini di saham Raja. Tren masih bullish dan juga volume cukup kuat dan di saham Raja ini kalau kita lihat grafik secara bulanan ini juga pergerakannya masih bisa di hold gitu untuk beberapa waktu ke depan. Baik, di level berapa Pak untuk Raja? Untuk saham Raja sendiri di level sekitar 1485 sampai di level 1500 gitu ya untuk entry di saham Raja. Baik, penutupan hari ini di 1525 menguat cukup signifikan di 8,16% dan sebelumnya sempat bergerak di atas level 1700-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari retail, ada Era pemirsa, juga direkomendasikan buy, di mana di penutupan sesi kedua hari ini justru tertekan berbalik arah ke zona merah, 424 melemah di 0,47%. Dengan posisi pelemahan yang terjadi di sesi kedua merubah dari sisi rekomendasi atau tidak sama sekali Pak Khori, atau momentum ini bisa dimanfaatkan oleh para investor? Ya, memang masih cukup baik ya pergerakan dari saham Era Jaya sendiri. Kalau kita lihat memang seminggu ini konsolidasi ya setelah breakout cukup signifikan pada tanggal sekitar 18 Desember. Jadi ini masih cukup bagus untuk saham Era dan kita bisa manfaatkan untuk akumulasi pembelian dengan level pembelian terbaik di sekitar 408 sampai di 420 gitu ya. Itu menjadi titik entry untuk saham Era Jaya. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham Era, terutama paling tidak di kuartal pertama di 2024? Ya, memang ini masih sangat memungkinkan ya untuk bergerak naik lagi di saham Era Jaya. Secara teknikal pun juga berpotensi reversal ya, karena beberapa waktu kemarin sudah berhasil bergerak di atas MA60 yang memang beberapa waktu ini cukup sulit ditembus di MA60 gitu ya. Saat ini sudah bergerak di atas itu dan kalau kita lihat lagi pergerakan Era Jaya ini membentuk pola ya double bottom di saham Era dan ini berpotensi lanjut menguat dengan target cukup lebar ya untuk saham Era Jaya. Baik, bisa tembus lagi ke 500 tidak Pak dalam jangka pendek menengah? Iya, memang yang pertama harus ditembus itu di sekitar 450, 470 ya, dan berikutnya di angka sekitar 500 dan ini masih berpotensi juga untuk beberapa waktu ke depan, terutama di kuartal pertama gitu ya. Ini masih cukup memungkinkan capai lagi di level sekitar 500. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Raw Mineral, Indi, Raja, dan Era. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Khori, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih ada beberapa. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Khori, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Kali ini menanyakan saham Gotoh. Pak Khori, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, Gotoh tampaknya salah satu yang menjadi penopang penguatan signifikan indeks harga saham gabungan, menguat di 1,16% di Rp87 per saham. Ketika sesi pertama dibuka esok hari dengan penguatan yang terjadi di menit-menit terakhir jelang penutupan, masih direkomendasikan tidak untuk Gotoh dan entry level berapa yang direkomendasikan Pak Khori? Ya, untuk saham Gotoh sendiri hari ini cukup baik ya, peningkatannya sekitar 1% meskipun memang di ending ada kenaikannya. Kalau kita lihat secara grafik memang masih cenderung konsolidasi. Tapi kalau kita batasi di level support itu di sekitar 85 gitu ya. Dan target kenaikannya itu menuju di MA20 sekitar 92. Masih ada potensi kenaikan untuk besok hari, jadi bisa diakumulasi ya untuk pembelian di saham Gotoh. Karena potensinya juga masih cukup baik ya hari ini dan RSI pun juga masih oversold gitu ya untuk saham Gotoh. Lebih ke arah trading Pak untuk Gotoh? Ya betul, masih untuk trading aja untuk saat ini karena tren juga masih bearish ya atau downtrend. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan UNTR Pak, dan kebetulan juga listed company update kami untuk hari ini, penutupan hari ini di 23.475. Pak Wijang sudah ambil posisi di 22.000, Pak Khori sudah profit sebenarnya, tapi ingin menanyakan apakah resisten 28.000 ini bisa akan disentuh oleh UNTR?
Ya, sebelum ke sana memang untuk ONTR sendiri saat ini sedang menguji level resisten di 23550 ya. Memang kalau jika besok berhasil breakout lagi, berpotensi lanjut menguat ke level sekitar 25.100 gitu ya. Nah itu target terdekat yang perlu dicapai terlebih dahulu. Jika memang berhasil nembus lagi, nah ini memang ada potensi peningkatan ke level berikutnya di level sekitar 28 ribuan gitu ya. Jadi perlu beberapa resisten yang dicapai di saham ONTR yang terdekatnya di level 25.100. Oke, di hold saja begitu Pak ya? Di 22.000 sudah profit sebenarnya atau lebih ke arah profit taking sebagian terlebih dahulu atau lagi-lagi tergantung nih ke arah tujuan investasi dari investor yang bersangkutan? Ya, untuk saham ONTR memang bisa kita maksimalkan untuk taking profit terlebih dahulu ya, terutama di resisten sekitar 25 ribuan ya, karena kalau kita lihat tren masih bearish ya untuk saat ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Henry dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Telkom, Pak. Adakah peluang untuk tembus ke 4.000 di pekan pertama 2024 ini? Ya, untuk saham Telkom sendiri memang kinerjanya cukup baik dan juga secara teknikal ini sudah keluar dari tren penurunan beberapa waktu lalu. Potensi kenaikan juga masih cukup lebar, terdekat di sekitar 4.050 sampai di level sekitar 4.200. Jadi yang sudah punya Telkom bisa di hold dengan target kenaikan di sekitar 4.050 yang terdekat nih. Baik, kali ini lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Khori masih menanyakan pertambangan batu bara. Untuk bumi, jangka pendek arahnya kemana Pak? Hari ini dari chart yang saya pegang ini kenaikannya juga cukup signifikan, 11,76%. Rawan profit taking tidak Pak untuk bumi? Ya, betul. Memang momentum saat ini dari saham bumi terutama ya memanfaatkan technical rebound ya. Jadi kita juga biasanya jangka pendek ya untuk saham yang technical rebound dan bisa dijual di level sekitar 100 sampai 107. Jadi manfaatkan aja momentum jangka pendeknya dengan target kenaikan 107. Baik, ada Ibu Heni dari Jakarta kali ini menanyakan saham MAPI Pak. Sudah ambil posisi di 1.700-an. Masih di hold tidak? Target resisten selanjutnya untuk MAPI? Ya, untuk saham MAPI masih boleh di hold dengan target terdekat tadi sudah tercapai sebetulnya di 1940 dan next-nya di sekitaran 2000, level psikologis 2000 gitu ya. Jadi masih bisa di hold dan jual di angka sekitar 2000-an. Oke, 2000 target sampai kapan itu Pak? Karena hari ini intraday-nya sudah 1985. Ya, ini mungkin di dalam jangka waktu singkat ya, maksudnya nggak perlu di hold lama gitu ya untuk saham MAPI. Baik, Ibu Heni dari Jakarta untuk MAPI di hold saja dengan target price bisa ke 2.000 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Khori, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Khori, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, terima kasih, sehat selalu. Baik, ada Bapak Khori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.